Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NIM D2019-3011. Di sini saya akan menjawab ujian komprehensif yang dimintai oleh Ibu Jannah selaku penanya penanya penguji dari fakultas. Di sini tertera jam 9 sampai jam 11. Sini tertera jam 9 sampai jam 11. Seperti itu. Eh, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam? Eh, di dalam ajaran agama Islam, terutama di dalam Al-Quran Nul Karim, sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Seperti itu. Yang selanjutnya, apa implikasi istilahnya apa makna dari sedekah tersebut menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Menurut istilahnya, menurut Al-Quran sendiri, hikmah dari sedekah adalah dapat menghapuskan kesalahan dan meredahkan murka Allah Subhanahu wa taala jika tidak dilakukan secara terang-terangan. Memberikan sedekah lewat istilahnya peribahasa, tangan kiri tidak melihat apa yang kau lakukan. Istilahnya orang tidak tahu apa yang kita berikan atau sedekahkan. Seperti itu maksudnya dari meredakan amarah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bersedekah justru akan membuat rezeki kita, Anda sekalian, akan semakin berlimpah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang bersedekah layaknya orang yang menanam sebuah biji dan dia akan memanen 7 kali lipat dari yang ditanam. Maksudnya di sini berkali lipat, 7 kali dalam ditanam itu maksudnya memberi 1 akan tumbuh 7 kebaikan ataupun 7 manfaat dari bersedekah. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Apa bentuk dan nama lain semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Terus jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Oke, saya cuma ambil 2, Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah ini kan berbanding terbalik dengan Qadariyah. Aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Aliran ini dalam menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma ulama dan kias. Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah ini sama, menurut saya, persamaannya di sini terhadap kebebasan
kebiasaan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Ini masih pakai aturan yang menyamakan antara dua aliran ini, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga itu, berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi di akhir zaman, maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW saat ini memang amat berat, bagaikan mereka yang memegang bara api. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2260. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Seperti itu. Kalau dalam Al-Quran terdapat di Quran Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, praktek bacaan dan gerakan sholat jenazah pria. Niatnya usolli ala hadal mayyiti arba takbirati fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, jika jadi imam, cuma tinggal ngubah kifayati imaman lillahi ta'ala, tinggal ngubah itunya saja. Seperti itu. Untuk posisi kepala untuk jenazah laki-laki itu ada di sebelah kiri imam. Apabila jenazah laki-laki, imam berdiri, maksudnya di sebelah kiri dari jenazah. Untuk posisi kepala jenazah seperti itu. Posisi jenazah ini di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki. Seperti itu. Saat menyolati mayit laki-laki, kepala mayit diletakkan di sebelah selatan. Kalau prakteknya mungkin tidak memungkinkan seperti itu. Dalam sholat mayit ini tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan sebagainya, cuma berdiri. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalil ars wasyamsi wal laili idza yas hal fi dzalika fasawmul dijin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yulaks misluha fil bilad
wassamud alladziina jabus sakhra fil wad wa fir'auna dil autad. Sadaqallahu maulana al-azim. Untuk hukum bacaan dari ayat pertama, ayat saat pertama ada alam alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan fa. Qalqalah sukra karena huruf ja sukun di tengah kalimat. Ayat 2 mat tabi'i karena huruf iya berharokat panjang. Idhar halqi karena tanwin bertemu huruf ain. Ayat 3 alif lam samsiyah karena alif lam bertemu huruf sya. Alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf wawu. Ayat 4 mat tabi'i karena huruf da berharokat panjang. Ayat 5 mat tabi'i karena huruf fi bertemu ya sukun. Za berharokat panjang dan huruf zi bertemu ya sukun. Qalqalah sukro karena huruf ja sukun di tengah kalimat. Ayat 6 idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf ta. Qalqalah kubro di akhir kalimat. 7 mat tabi'i karena huruf za berharokat panjang. Ayat 8 mat tabi'i karena ti bertemu ya sukun, huruf ha berharokat panjang. Idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf fa. Qalqalah sugro karena huruf qaf sukun di tengah kalimat. Qalqalah kubro karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Ayat 9 mat tabi'i karena huruf mu bertemu waw sukun, zal bertemu ya sukun, huruf ja berharokat panjang. Qalqalah kubro karena huruf dal sukun di akhir kalimat. 9 mat tabi'i karena huruf mu bertemu waw sukun, zi bertemu ya sukun, huruf ja berharokat panjang. Qalqalah kubro karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Ayat 10 qalqalah kubro karena huruf dal sukun akhir kalimat. Itu saja untuk pertanyaan nomor 5. Lanjut pertanyaan nomor 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu maulanal azim. Yang ketujuh, praktek bacaan niat dan gerakan tayamum. Untuk tayamum sendiri itu medianya debu yang nempel tipis, jangan yang tebal, tipis di suatu permukaan, tembok, kaca, meja, kursi, papan tulis dan sebagainya. Debu tipis. Kalau debu tebal digiringkan saja, jangan sampai rontok semua, tapi pelan. Yang tebal itu baru diusap dan sebagainya. Satu tempat itu tidak boleh dipakai lagi, harus pindah. Minimal di sini. Jadinya runtun seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya pribadi untuk ujian komprehensif dari Ibu Jannah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa airon undur mangkolah wala tantur mangkolah. Jangan lupa komen, like, dan share. Ya, promosi. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kakak Eri, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar. Salam BKI.